قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا معاشر الأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali di kesempatan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadikan semua ilmu yang kita miliki sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Fa ya ma'asyiral akhwat, azani Allahu yakunna. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pengenalan kita terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin dan sekaligus penulisnya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan bacakan muqaddimah beliau rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini agar kita tahu seperti apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau gambarkan itu dalam muqaddimah kitab tersebut. Baik, kita akan mulai pembacaan muqaddimah beliau. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kecil lagi maha penyayang. Perhatikan beliau memulainya dengan lafaz basmalah. Ini sebagaimana kalamullah Al-Quran kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis risalah yang berisi pelajaran agama itu senantiasa memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha mulia, lagi Maha Pengampun. Muqawwiril laili 'alan nahar, yang menutupkan malam atas siang. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai peringatan, sebagai tanda peringatan bagi mereka-mereka yang memiliki hati dan penglihatan. Wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, dan sebagai pelajaran bagi mereka-mereka yang memiliki pemahaman dan bisa mengambil pelajaran. Alladzi aiqadha min khalqihi man istafahu, yang telah membangunkan dari makhluk-makhluknya siapa yang dia kehendaki. Fazahadahum fi hadhihi ad-dar, karena Allah jadikan mereka untuk bersikap zuhud di dalam negeri dunia ini. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar, dan menjadikan mereka sibuk dengan sifat muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah,
dan terus menerus ya mereka memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik tanda-tanda tersebut yang ada di alam semesta ini maupun tanda-tanda tersebut yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa mulazamatil ikti'adhi wal ittikar, dan mereka senantiasa menetapi nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Wafaqahum liddabi fi ta'atih, dan berikan taufik kepada mereka untuk meniti jalan ketaatan. Wa ta'ahubi idaril qarar, dan mereka bersemangat untuk menuju negeri yang kekal abadi, yaitu negeri surga. Wal hadari mimma yushituhu wa yujibu daral bawar, dan mereka berhati-hati dari apa-apa yang bisa menyebabkan kemurkaannya dan mengharuskan mereka masuk dalam negeri kehancuran, yaitu neraka. Wal muhafazati ala dzalika min taghayyuril ahwali wal ahwal, dan mereka terus menerus berada dalam kondisi kebaikan-kebaikan yang disebutkan ini, walaupun keadaan, walaupun kesempatan berubah-ubah. Di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sifat-sifat hamba Allah, itu mereka-mereka yang benar-benar menjadikan potensi Allah berikan kepada mereka berupa akal pikiran, pemahaman, hati dan semisalnya, termasuk penglihatan dan pendengarannya ini untuk kebaikan-kebaikan mereka, dan sebaliknya berhati-hati dari keburukannya. Mereka gunakan untuk bisa yang mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan mereka terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu ablagha hamdin wazkahu. Aku memujinya dengan puncak pujian dan paling sucinya. Wa asmalahu wa anmahu, demikian juga pujian yang paling sempurna dan paling bertumbuh manfaatnya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim, dan aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang maha baik lagi maha mulia, Ar-Raufur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wa habibuhu wa khaliluhu, dan kekasihnya dan kecintaannya. Al-hadi ila siratin mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wad-da'i ila dinil qawim, ila dinin qawim, dan penyeru kepada agama yang lurus. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin, salat Allah dan salamnya tercurah kepadanya dan kepada seluruh para nabi. Wa ali kullin wa sairis salihin, dan seluruh keluarganya dan seluruh orang-orang yang saleh. Di sini beliau yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dengan puncak segala pujian, dan beliau juga mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Dan tak lupa juga di sini dalam mukaddimahnya bersyahadat ya, dengan 2 kalimat syahadat. Dan demikianlah seharusnya ketika kita memulai sebuah pengajaran agama hendaklah dimulai seperti apa yang beliau contohkan ini. Karena memang demikian juga yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam khutbatul hajah beliau SAW. Seperti ini isinya. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya bersolat kepada Rasulullah SAW, juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini hendaknya kita lakukan dalam mukaddimah kita ketika kita mengajarkan kebaikan. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan jangan lupa juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau melanjutkan, mulai menjelaskan apa tujuan ya beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Amma ba'd, adapun setelah itu, faqad qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah mungkin kalau kita menyebut ayat ya, kita akan berusaha untuk mungkin menerjemahkan kata per kata ya, kita akan ambil faedahnya juga untuk bisa kita paham mufradatul Quran ya, kosakata dari Al-Quran. Karena Masya Allah ya, kalau kita ya pelajari Al-Quran kata per kata, itu akan bantu kita untuk bisa paham dengan bacaan Al-Quran kita. Wa dan ma tidaklah, khalaqtu aku menciptakan, al-jinna jin, wa dan al-insa manusia, illa kecuali, li untuk, ya'buduni mereka menyembahku. Sehingga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembahku, atau dalam bahasa pasnya ya, agar supaya mereka menyembahku. Agar supaya mereka menyembahku. Dan ana harapkan ayat ini semuanya harus hafal ya, semuanya harus hafal, karena ayat inilah merupakan solusi bagi pertanyaan mayoritas manusia di muka bumi ini yang mempertanyakan keberadaan mereka. Sebenarnya ya, untuk apa kita hadir di muka bumi ini? Bagi orang-orang kafir, wajar kalau mereka bingung mencari jawaban bagi pertanyaan ini. Karena mereka jauh dari bimbingan hidayah. Tapi bagi kita seorang muslim ya, hendaklah paham betul apa jawaban dari pertanyaan tersebut ya, untuk apa kita hadir, diciptakan, ada di muka bumi ini. Inilah jawabannya. Terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi saya dicari yang bawa mushaf, saya dibuka mushafnya, Quran surah Az-Zariyat
ayat 56. Sekali lagi saya bacakan ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, sekarang ikuti bacaan saya. Nah, untuk membimbing bagi yang belum hafal, utamanya yang sudah hafal, alhamdulillah. Nah, dan dipahami apa makna dari ayat tersebut kalau yang sudah hafal. Yang belum, berusaha untuk menghafalnya. Sekarang ikuti bacaan saya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Coba dibaca bersama-sama dari kata wa ma sampai ya'budun. Wahid, itsnan, tsalatsa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ahsantun, na'am, barakallahu fikum. Baik, ya harus hafal ayat ini ya. Merupakan jawab yang benar-benar ya tepat bagi pertanyaan ya mayoritas manusia di muka bumi ini terkait untuk apa mereka hadir di muka bumi ini. Allah sendiri yang menegaskan untuk apa mereka. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Nah, inilah jawabannya. Nah, insyaallah semuanya paham ya, ayat ini sangat gamblang sekali, jelas sekali ya. Nah, apalagi ya, ditambah ya paham bahasa Arab ya, tentu akan lebih tepat lagi dalam memahami ungkapan ayat ini. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya ya sebagai pelengkap dari ayat ini. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu an yut'imu. Nah, ma tidaklah, ma yang ditekan tadi. Uridu ya, saya menghendaki. Nah, ya. Saya menghendaki atau saya menginginkan min dari mereka, min dari rizki, wa dan ma tidaklah, uridu saya hendaki, an ya, an di sini bisa tidak diartikan ya, bisa juga ya kalau mau diartikan biasanya dengan makna untuk ya, tapi ya, kita nggak artikan di sini. Yut'imun, mereka memberi makanku, ya. Nah, mereka memberiku makan. Nah, mereka memberiku makan. Jadi ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Nah, ya, tidaklah ya, saya menginginkan dari mereka berupa rizki. Dan tidaklah saya menginginkan dari mereka untuk memberiku makan. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Perhatikan ya, kita beberapa faedah dari ayat yang kedua. Ayat yang pertama tentunya insyaallah sudah paham ya. Lebih khusus lagi nanti ya terkait dengan ayat yang pertama ini adalah pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Sekarang kita ambil faedah dari ayat yang kedua. Perhatikan. Di sini ya, Allah ingin ya, meluruskan anggapan ya, sebagian manusia ya, utamanya orang-orang musyrik ya, dalam memahami hakikat Tuhan. Ya, Allah ingin meluruskan pemahaman orang-orang musyrik kait dengan hakikat Tuhan. Ya, lihat firman Allah di sini ya. Saya tidak menginginkan dari mereka rezeki
dan tidak pula menginginkan dari mereka untuk memberiku makan. Nah, yang pertama ini menunjukkan ya sifat ghani, kayaknya Allah Subhanahu wa taala. Kaya itu artinya tidak butuh kepada yang lain. Kaya itu artinya tidak butuh kepada yang lain. Jadi Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya, memiliki sifat Al-Ghina, sifat kaya. Tidak butuh kepada selainnya. Siapa makhluknya tidak butuh kepada mereka semua. Allah nggak butuh kepada manusia, Allah nggak butuh kepada malaikat, Allah nggak butuh kepada arsh, Allah nggak butuh kepada kursi, Allah nggak butuh kepada karena maha kaya. Amalan hamba, ibadah kita, ya ketika Allah memerintah kita untuk beribadah kepadanya, di ayat yang sebelumnya, Allah yang butuh ibadah tersebut, ya diluruskan, ya jadi itu bukan ya, kebaikan yang kembali kepada Allah, bukan, tapi itu merupakan kebaikan yang kembali kepada sang hamba. Jadi ibadah tersebut merupakan sebuah kebaikan yang kembalinya kepada hamba. Allah nggak butuh dengan ibadah-ibadah kita, tapi kita sendirilah yang butuh pada ibadah tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga ya, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Namun kebanyakan kesalahpahaman seperti ini muncul pada orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Ya, karena ya orang musyrik itu ya melakukan at-tashbih, ya, penyerupaan Tuhan itu dengan makhluk. Penyerupaan Tuhan itu dengan makhluk. Seakan-akan Tuhan itu memiliki sifat-sifat seperti makhluk. Sehingga ya tidak heran kalau orang musyrik menjadikan makhluk seperti Tuhan, karena pemahaman mereka demikian, dan Allah menafikan di sini. Bosnya Allah itu ya sangat jauh dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Jadi Allah sangat berbeda dengan makhluknya. Makanya kalau orang kafir, orang musyrik yang menjadikan para nabi sebagai Tuhan, atau menjadikan ya wali yang wajar, karena muncul dari kesalahpahaman mereka tentang hakikat Tuhan tersebut. Ketika orang Nasrani misalnya menjadikan Nabi Isa alaihissalam beserta ibundanya sebagai Tuhan, Allah bantah mereka. Allah bantah mereka. Di antara bentuk bantahannya ada dengan kana ya'kulani ta'am. Adalah keduanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya alaihissalam Maryam, itu ya'am. Keduanya makan makanan. Perhatikan, makan makanan itu sifat makhluk. Makan makanan itu sifat makhluk, karena manusia itu butuh ada yang lain. Jadi antara seperti kita manusia itu butuh kepada makanan. Allah tidak memiliki sifat seperti ini. Ya, Allah tidak memiliki sifat seperti ini, sehingga tidak pantas ya makhluk yang butuh pada selainnya, yaitu kepada makanan, itu dijadikan sebagai Tuhan. Sehingga ya fatifillah, perhatikan perbuatan orang-orang musyrik yang memiliki pemahaman yang salah terkait dengan hakikat Tuhan, yang makhluk yang butuh pada makanan. Tuhan sama seperti makhluk yang butuh
makanan. Maka dari sini lihatlah bagaimana ritual yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika mereka ingin bertaqarrub kepada Tuhan. Ketika mereka ingin bertaqarrub kepada Tuhan, maka apa yang mereka lakukan? Perhatikan. Apa yang dilakukan orang-orang musyrik ingin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Yang mereka lakukan adalah memberikan sesajian. Memberikan sesajian berupa kumpulan berbagai bentuk makanan. Kumpulan berbagai bentuk makanan. Karena demikianlah anggapan mereka, bahwasanya Tuhan itu membutuhkan makanan dari mereka. Makanya Allah bantah di sini. Tuhan tidak seperti itu. Allah tidak seperti Allah nggak menghendaki rizki dari kita para hambanya, Allah juga nggak menghendaki kita bermakan kepadanya. Bahkanlah kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada Tuhan-Tuhan yang butuh kepada seperti itu, maka Tuhan batil. Tuhan yang hak nggak butuh semua itu. Hanya Tuhan yang batil saja yang butuh pada makanan atau sajian tersebut. Akan muncul bantahan dari orang-orang musyrik. Sebagian orang musyrik mungkin agak sedikit cerdas, sehingga mungkin mereka akan balas membantah. Bukankah kalian juga mengorbankan makanan untuk Tuhan kalian? Seperti misalnya ketika berakikah, membeli kambing, hari kurban, Idul Adha juga menyembelih hewan kurban. Kesannya mirip apa mereka lakukan. Dan ini juga sebagaimana juga yang pernah Allah syariatkan kepada dua anak Adam, agar melakukan ibadah kurban kepada Allah. Dan ini terus syariat pada Allah utus pada mereka mendekatkan kepada Allah dengan tetap mereka, yang antaranya dengan menyembelih hewan. Allah pun bantah anggapan mereka ini. Jadi perhatikan, Allah nggak butuh pada kurban tersebut. Tapi apa yang Allah butuhkan? Berarti apa yang Allah ingin lihat di balik syariatan ibadah kurban tersebut? Allah jelaskan. Nanti ada juga yang kita akan dapatkan ayat ini. La yanalallaha wala yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban tersebut. Tidak juga darah hewan kurban tersebut. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jadi Allah ingin melihat ketakwaan yang ada dalam hati-hati kalian, dan amalan kalian itu yang Allah nilai dan sebagai balasan yang Allah berikan sesuai dengan kadar ketakwaan tersebut. Jadi sama sekali Allah tidak butuh ibadah hamba, termasuk pada makanan atau apa sih yang seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah nggak butuh semua itu, tapi ketakwaan yang Allah ingin lihat dari para hamba tersebut. Tayyib, barakallahu fikum. Ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau melanjutkan setelah menyebutkan ayat ini, beliau menjelaskan wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Dan ini merupakan penjelasan bahwasanya mereka kita ini para manusia sekaligus juga bangsa jin diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqun 'alaihim al-i'tina bima khuliqu lahu. Maka sudah menjadi hak yang wajib untuk mereka tunaikan agar benar-benar memperhatikan perkara untuk apa mereka dicipta tersebut. Wal i'rab
an hududid dunya bizahadah. Dan berpaling dari perkara-perkara dunia ini dengan sikap zuhud. Mulai beliau mengarah kepada arah pembahasan kitabnya. Jadi ketika beliau telah mengingatkan tujuan kita di sini adalah untuk beribadah, beliau mengingatkan akan perkara-perkara yang bisa merusak dari tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah. Yaitu perkara-perkara dunia yang cenderung akan melalaikan kita. Cenderung melalaikan kita. Makanya beliau mengingatkan agar tidak larut dengan perkara-perkara dunia ini, maka sikap zuhudlah solusinya. Dan ini yang memang menjadi bagian dari pembahasan kitab ini. Fa innaha darun nafad. Karena sungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan binasa, akan sirna. La mahallu ikhladin. Bukan tempat yang memberikan kekekalan. Wa mar'abu uburin. Demikian juga dia merupakan tempat penyeberangan. La manzilu huburin. Bukan sebagai tempat tinggal. Mulai memberikan gambaran bagaimana hakikat kehidupan dunia. Bahwasanya dunia itu merupakan negeri yang akan sirna, bukan sebagai tempat kekalan, negeri yang kita jadikan sebagai tempat menyeberang saja, bukan sebagai tempat tinggal. Wa mashra'un fisamin. Demikian juga sebagai jalan yang akan terputus, terhenti pada ujungnya. La mauqinu dawami. Bukan sebagai negeri yang terus menerus, yang kekal. Falihada kana al-aiqadhu min alihumul ubbad. Oleh karena itu, sungguh orang yang sadar, dari penduduk dunia ini adalah para hamba yang sebenarnya, yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Dan manusia yang paling berakal, paling cerdas akalnya adalah orang-orang yang menyikapi dunia ini dengan sikap zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Itu meninggalkan dari perkara-perkara dunia ini yang tidak membawa manfaat untuk negeri akhiratnya. Kemudian belum menyebutkan ayat sebagai gambaran dari kehidupan dunia ini. Qala Allah Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Belum menyebutkan dalil penggambaran Allah Subhanahu wa taala terkait kehidupan dunia ini. Yang terdapat dalam surah Yunus ayat yang ke-24. Jadi belum menyebutkan perkara yang menggambarkan kehidupan dunia ini yang terdapat dalam surah Yunus ayat yang ke-24. Innama hanyalah inna mana adalah sesungguhnya. Ketika diikuti maka ini tufidul hasar, memberikan faedah pembatasan, sehingga kita artikan hanyalah, innama hanyalah, mathalu permisalan. Mathalu permisalan, sudah menjadi bahasa Indonesia. Mathal
Ya, misal, permisalan. Al-hayat, kehidupan. Ad-dunya, dunia. Nah, innama mathalul hayatid dunya, ya, hanyalah permisalan kehidupan dunia itu seperti ma'in, air, anzalna, kami turunkan, anzalna, kami turunkan, dia, ya, atau nya, nya, min, dari, as-samai, langit, kama'in anzalnahu minas samai, seperti air yang kami menurunkannya dari langit. Seperti air yang kami menurunkannya dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard. Maka ikhtalata, dia bercampur atau bercampur, ya. Ikhtalata, bercampur, bi, dengan, hi, nya, nabatu, ya, tumbuhan-tumbuhan, ya, tumbuhan, al-ardi, ya, bumi, fakhtalata bihi nabatul ard, maka bercampur dengannya tumbuhan bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am. Mimma ya'kulun nasu wal an'am. Mimma ini dari dua kata, min dan ma. Min dan ma. Min dari ma apa? Min dari ma apa? Ya'kulu, memakan. Ya'kulu, memakan. An-nasu, manusia. An-nasu, manusia. Wa, dan. Wa, dan. Al-an'amu, al-an'am, binatang. Al-an'amu, binatang. Khususnya adalah binatang ternak. Khususnya binatang ternak. Mimma ya'kulun nasu wal an'amu. Ya, dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan binatang, khususnya binatang ternak. Hatta, hingga, hatta idza akhdatil ardu zukhrufaha, hatta, hingga, idza, apabila, akhadat, di sini mana asalnya adalah mengambil, tapi di sini menunjukkan fiil yang bermakna memulai. Bermakna mulai. Ya, jadi kita artikan akhadat, mulai. Al-ardu, apa artinya al-ardu tadi? Bumi. Zukhruf, ya. Zukhruf itu makna asal adalah ya, perhiasan.
Nam ya. Tapi di sini mungkin kita ambil makna. Nam ya, apa yang diinginkan dari perhiasan tersebut? Nam ya, yaitu keindahan. Nam ya, makna keindahan. Nam ya. Nam. Jadi zurfaha ya keindahannya. Nam. Wa apa artinya wa? Dan. Nam. Tayyib. Izzayyanat. Nam ya. Izzayyanat. Nam. Dari kata nam. Zinah. Ya, perhiasan juga. Nam ya. Ini dua kata yang maknanya sama. Nam ya. Sama-sama ya menunjukkan keindahan. Nam ya disebutkan ini berarti ya benar-benar takkid ya. Dua kata disebut bersamaan yang maknanya sama yang menunjukkan takkid, penguatan. Jadi benar-benar ya menjadi indah ya. Nam ya menyenangkan dipandang mata. Nam. Sehingga hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Nam. Hingga ya apabila bumi mulai ya menjadi indah. Nam ya, mulai menjadi indah. Ya, mulai menjadi hijau, ya, subur. Nah, masyaallah ya. Tanaman-tanaman begitu ya. Nah, bagus dipandang mata. Nah, gambarnya demikian maksudnya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Nah, wa apa artinya wa? Dan dhanna menyangka. Nam, dhanna menyangka. Ahlu, nam, ahlu, nam ya ini yang memiliki ya beberapa makna. Ya, yang diinginkan di sini adalah ya penduduk. Nam ya, penduduk. Nam ya atau ya bisa juga bermakna pemilik. Nah, bisa bermakna pemilik. Ha, nam ya, nya ya, nam pemiliknya, nam atau penduduknya. Namanya penduduk bumi ya, penduduk suatu wilayah, suatu daerah. Nam atau pemilik nam sebuah wilayah. Anna, nam bahwasanya, nam anna bahwasanya. Jadi kalau di tengah anna bahwasanya, kalau di awal inna sungguhnya, kalau ditambah dengan inama hanyalah. Nam hum mereka, nam hum mereka. Qadiruna, nam qadiruna, tayyib mampu, nam ya mampu, nam ya tayyib. Maksudnya mampu ya, nah untuk menguasai ya, untuk mengambil, nah ya hasilnya, nah ya mampu untuk mengambil hasilnya. Nah, alaiha ala atas, nah ala atas, hanya. Nah, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dan penduduknya ya atau pemiliknya ya menyangka bahwasanya mereka mampu untuk ya memperoleh ya hasil yang mereka usahakan di dunia ini. Maksudnya apa yang terjadi? Allah menyebutkan kelanjutannya. Ataha amruna lailan aw nahara. Ata datang. Nam ata datang. Ha ya kepadanya. Nam ha kepadanya. Amru ya ketetapan ya atau perintah. Nah, ketetapan atau perintah. Na kami. Nah, lailan ya, pada malam hari. Nah, lailan pada malam hari. Au atau naharon pada siang hari. Ataha amruna lailan au nahara. Nah, datanglah ya kepadanya
perintah kami, ketetapan kami pada malam hari atau pada siang hari. Nah, apa ketetapan Allah tersebut? Lihat, faja'alnaha hasidan. Nah, ka'allam tadna bil ams. Nah, faja'alnaha hasidan ka'allam tadna bil ams. Fa, apa artinya fa tadi? Maka ja'alna, kami jadikan. Nah, ja'alna, kami jadikan. Ha, dia. Nah, hasidan ayyabisan, ya, mengering. Ya. Nah, ya, hasidan, mengering. Nah, ka'anna, ya, ka'an, namanya sama dengan ka tadi, ya. Namanya, tapi di sini ketambahan an, ya, menjadi ka'anna. Asalnya ka, seperti, kalau anna itu maknanya adalah seolah-olah atau seakan-akan. Nah, lam, tidak, ya. Tagna, nam, dari gonya yagna, nam, taib, artinya, ya, kaya, nam, ya, nam, kaya, nam, nam. Bil ams, nam, itu artinya kemarin. Nam, bil ams, nanti kata amsi, ya, kemarin. Bil amsi, kemarin. Sehingga, nam, faja'alnaha hasidan ka'allam tadna bil ams, maka kami menjadikannya, ya, mengering, ya, nam, ya, menjadi tandus, nam, ya, seakan-akan, ya, mereka, nam, ya, tidak pernah merasakan, ya, kekayaan sebelumnya, nam, ya, tidak pernah merasakan kekayaan sebelumnya. Jadi masya Allah, ya, dengan dalam waktu sekejap, nam, ya, Allah ubah keadaannya, ya, dalam waktu sekejap Allah ubah keadaannya. Dan ini sangat nyata sekali, seperti yang sering kita lihat ketika Allah mengadab sebuah tempat. Nah, ya, dalam waktu yang sekejap berubah dari kondisi yang begitu sejahtera, begitu yang masya Allah, ya, luar biasa kenikmatannya, menjadi seakan-akan tidak pernah ada kehidupan sama sekali di tempat tersebut. Nah, waliyadzubillah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi yatafakkarun. Kadzalika, demikianlah. Nah, kadzalika, demikianlah. Nufassilu, kami merinci, nah, ya, atau kami menjelaskan, al-ayati, ayat-ayat. Nah, li, apa mana li? Untuk. Nah, kaumin, kaum, sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kaum yatafakkaruna, berpikir. Nah, yatafakkaruna, berpikir. Nah, kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami merinci, menjelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang memikirkan. Nah, masya Allah. Nah, jadi beliau, nah, ingin mengarahkan kepada kita seperti apa gambaran kitab ini, akhwatillah. Setelah menyebutkan tujuan penciptaan, kemudian perkara-perkara yang bisa merusak, yang memalingkan kita dari tujuan tersebut, kemudian belum menjelaskan, ya, seperti apa hakikat kehidupan dunia ini, ya, berdasarkan 6 ayat-ayat yang beliau sebutkan ini. Nah, ini ayat yang kedua ini dalam surah Yunus ayat yang ke-24. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha
ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Hanyalah permisalan kehidupan dunia itu seperti air yang kami menurunkannya dari langit, maka dia bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan bumi dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi mulai menghijau, mulai mengindah, dan penduduknya menyangka mereka mampu mengambil hasilnya, datanglah perintah kami pada malam hari atau pada siang hari, dan menjadikan bumi itu kering tandus, seakan-akan mereka tidak pernah kaya sebelumnya. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan. Ayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sepertilah hakikat kehidupan dunia. Keindahan yang semu dan menipu. Yang gambaran sederhananya itu seperti ar-ramad. Seperti ar-ramad. Ramad itu adalah fata morgana. Fata morgana. Inilah gambaran dunia yang sangat konkret, yang mungkin mudah untuk difahami. Cuman mungkin sebagian kita nggak kenal apa itu fata morgana. Yang biasa mungkin melakukan bepergian jauh, utamanya di siang hari ketika panas terik, apalagi di tempat-tempat yang terbuka, itu akan tahu apa itu fata morgana. Akan tahu fata morgana. Jadi ketika panas, bumi ini panas, terik, dan kondisinya adalah padang luas, seperti jalanan yang luas ke depan, itu di ujung penglihatan kita akan melihat seperti gambaran air. Di ujung penglihatan kita itu seperti ada gambaran air. Sehingga kalau orang musafir kehausan itu sangat senang, sepertinya ada air di hadapan sana. Tapi ternyata begitu dikejar, tidak pernah dijumpai yang namanya air. Tidak pernah dijumpai yang namanya air. Demikianlah hakikat kehidupan dunia ini. Sungguh bagi mereka yang lalai larut dengan kehidupan dunia, mereka akan menjumpai seperti ini. Tidak akan pernah menjumpai yang namanya kepuasan dalam kehidupan dunia ini. Dan sangat kasihan karena ujungnya adalah kebinasaan. Beruntunglah bagi mereka-mereka yang mampu menyikapi kehidupan dunia ini dengan sikap yang sebenarnya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin membimbing kita melalui kitab Riyadhus Shalihin ini bagaimana menyikapi kehidupan dunia ini dengan yang sebenarnya. Dan beliau melanjutkan di pembahasan muqaddimah beliau selanjutnya dengan beberapa bait syair, demikian juga mengulang beberapa ayat dan hadis Nabi sebagai tambahan-tambahan faedah yang terkait dengan kitab beliau ini. Ayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengingat telah selesai waktunya sudah jam 5. Insyaallah kita akan lanjutkan masih di muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin ini di pertemuan yang akan datang. Dan sekali lagi ayat yang tadi kita sebutkan surah Az-Zariyat ayat 56, ana harapkan untuk dihafalkan. Di pertemuan yang akan datang ana harapkan 2 orang untuk menyebutkan ayat tersebut. Menyebutkan ayat tersebut plus artinya. Sebut artinya. Peserta yang hadir itu ditulis namanya. Peserta yang hadir ditulis namanya sehingga bisa diurutkan siapa yang bertugas di pertemuan ini, saya bertugas di pertemuan berikutnya, terus seperti itu sehingga tidak tidak mungkin hanya sebagian dapat, sebagian tidak dapat. Barakallahu fikum. Sudah ada daftar namanya?
Sudah ada? Nah, kalau sudah ada mungkin bisa saya ambil agar mungkin ya, nah bisa nanti ya kesempatan-kesempatan berikutnya sudah bisa kita ya langsung tentukan siapa yang bertugas. Atau nanti jelas kita akan tunjuk agar tidak terulang-ulang siapa yang tugas untuk membacanya. Baik. Demikian insyaallah ya akhwati fillah pertemuan kita kali ini. Nah, dan semoga Allah mudahkan pertemuan kita di masa yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar wa naqtatim subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu bina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.